Tahu nggak, merokok itu dapat berkontribusi pada perjalanan penyakit dari Crohn tersebut. Orang yang merokok akan lebih mudah untuk terkena penyakit Crohn dan perjalanan klinisnya akan lebih berat. Salam sehat para viewer YouTube Rumah Sakit Pondok Indah. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Wirawan Hambali, spesialis penyakit dalam. Yang akan berbicara mengenai penyakit Crohn. Penyakit Crohn adalah penyakit peradangan atau inflamasi yang dapat mengenai saluran pencernaan, baik secara segmental atau setempat, atau juga bisa mengenai usus secara keseluruhan. Peradangan dapat terjadi mulai dari mulut hingga anus, namun ada beberapa tempat di dalam tubuh yang menjadi lokasi paling sering terjadinya penyakit Crohn ini, yakni usus halus dan usus besar, atau dalam bahasa medis dikenal sebagai ileum terminalis dan kolon. Sampai saat ini, penyebab penyakit Crohn masih belum diketahui secara pasti. Namun para ahli mempercayai bahwa ada beberapa faktor yang berkontribusi pada timbulnya penyakit ini, seperti faktor genetik, faktor gangguan pada sistem imunitas tubuh, faktor pengaruh lingkungan, atau faktor kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tahu nggak, merokok itu dapat berkontribusi pada perjalanan penyakit dari Crohn tersebut. Orang yang merokok akan lebih mudah untuk terkena penyakit Crohn dan perjalanan klinisnya akan lebih berat. Sebelum lanjut lagi, saya ingin mengingatkan para viewers untuk subscribe YouTube Rumah Sakit Pondok Indah dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda bisa terus update dengan informasi kesehatan terkini. Secara statistik, penyakit ini sebenarnya tidak terlalu banyak dijumpai di masyarakat. Akan tetapi, dengan berubahnya pola gaya hidup masyarakat Indonesia, berubahnya faktor-faktor lingkungan, berubahnya faktor kebiasaan, dikhawatirkan penyakit ini akan semakin banyak dijumpai di masyarakat Indonesia pada saat ini dan di kemudian hari. Mempertimbangkan patofisiologi atau mekanisme terjadinya dari penyakit ini yang mengenai sistem pencernaan, kita dapat membayangkan bahwa gejala dari penyakit Crohn ini adalah gejala-gejala yang terjadi seputar dari pencernaan, seperti adanya nyeri perut, adanya BAB berdarah, adanya diare yang berkepanjangan, atau gejala-gejala yang bisa muncul pada tahapan yang lebih lanjut seperti adanya fistula ani atau abses atau kumpulan nanah di saluran cerna. Pada tahapan lain kita dapat menjumpai adanya gejala-gejala sistemik seperti kurang darah, kelelahan, gejala pada mata, atau peradangan pada sendi. Dalam rangka untuk memastikan apakah seseorang menderita penyakit Crohn atau tidak, dokter akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Dokter akan bertanya kepada Anda mengenai apakah ada faktor genetik, perubahan dari berat badan, atau gejala-gejala seputar pencernaan, seperti nyeri perut, diare berkepanjangan, atau darah di kotoran Anda. Dalam tahapan lebih lanjut, dokter akan meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan darah dan pemeriksaan kotoran dalam rangka untuk melihat apakah ada peradangan di pencernaan Anda, sekaligus untuk menghilangkan kecurigaan terhadap kemungkinan penyebab penyakit lainnya. Dalam tahapan lebih lanjut, dokter bisa meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan endoskopi, baik endoskopi bagian atas maupun endoskopi bagian bawah. Ketika dilakukan endoskopi, secara visual dokter akan mengamati kondisi saluran cerna Anda. Bila diperlukan, dokter akan mengambil sampel dari saluran cerna Anda untuk diperiksa di bawah mikroskop atau pemeriksaan yang dikenal sebagai biopsi. Nah, pasti penasaran kan apakah penyakit ini dapat sembuh? Sayangnya penyakit ini tidak dapat sembuh. Hanya pada penderitanya ketika ditangani dengan baik, penderita ini akan masuk dalam kondisi penyakit terkontrol atau yang dikenal sebagai remisi. Dalam kondisi remisi, ketika ada timbul pencetus, penyakit ini dapat timbul kembali sewaktu-waktu. Pada tahapan awal, dokter akan mengobati penyakit Crohn Anda dengan penggunaan obat-obatan, baik penggunaan obat yang dikonsumsi secara oral ataupun obat-obat tertentu yang dapat digunakan dengan pemberian melalui anus. Dalam tahapan yang lebih lanjut, ketika komplikasi sudah sedemikian hebat, maka akan ada opsi atau pilihan pembedahan untuk menangani komplikasi yang terjadi tersebut. Walaupun penyakit ini tidak dapat sembuh, namun jangan khawatir. Anda bisa berkontribusi dalam rangka mencegah dari kekambuhan penyakit ini.
yakni dengan jalan menjaga kesehatan pencernaan Anda. Hal ini dapat dicapai dengan mengolah stres dan beristirahat secara cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan olahraga secara teratur, dan bila Anda merokok, stop merokok sekarang juga. Nah, sudah kenal kan sekarang dengan penyakit Crohn? Amit-amit ya kita terkena penyakit ini. Artinya, lebih baik kita mencegah dibanding terpaksa harus terkena penyakit ini dan menjalani pengobatan. Kalau Anda ragu-ragu, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis pencernaan. Atau Anda dapat tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Demikian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.